warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Maskur selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan tidak lupa juga yang kami hormati teman-teman yang nanti akan menonton video ini. Baik, kami dari kelompok 4 Metodologi Studi Islam akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ulumul Quran. Baik, di sini kami akan memperkenalkan dulu. Saya sebagai moderator, nama Febri Sugeng Zakaria, NIM 123-10136. Perkenalkan, nama saya Khairul Hidayat, NIM 123400012. Saya Hervi Aidan Syifa dengan NIM 123-10014. Nama Hidayat Sabrina, NIM 1234017. Dan saya Salwa Harumaisya Alia, NIM 1234005. Baik, nanti untuk per materi nanti bisa disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai ulumul Quran. Ulumul Quran terdiri atas dua kata, ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak atau plural dari kata tunggal atau mufrad ilm, yang secara harfiah berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah nama bagi kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka secara harfiah kata ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Penggunaan kata jamak pada ulumul Quran tidak ada kata mufrad, yakni ilmu Al-Quran, karena istilah ini tidak ditunjukkan kepada satu atau cabang ilmu pengetahuan yang bertalian kepada Al-Quran. Akan tetapi mencakup semua ilmu yang mengabdi kepada Al-Quran atau memiliki sandaran atau rujukan kepada Al-Quran itu sendiri. Ta'rif atau pengertian ulumul Quran yang dikemukakan oleh para ahli tidak sedikit jumlahnya. Di sini saya akan menyebutkan satu saja, ya, pengertian ulumul Quran menurut Imam Al-Zarqani. Imam Al-Zarqani menyatakan bahwa ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, yaitu dari aspek turun, kemudian dari aspek susunan, pengumpulan, tulisan, bacaan, penjelasan atau tafsir, mukjizat, nasikh mansukhnya, serta menolak terhadap hal-hal yang dapat mendatangkan keraguan terhadap Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah terminologi para ahli ilmu Al-Quran seperti yang diformulasikan Muhammad Ali Al-Sabuni, yaitu ilmu-ilmu yang membahas tentang turunnya Al-Quran, pengumpulannya, susunannya, pembukuannya, sebab-sebab turunnya, makiyah dan madaniyah, serta mengenai nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, dan lain-lain yang sehubungan dengan Al-Quran. Terima kasih, nanti akan dilanjut oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup pokok bahasan ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan suatu ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Ulumul Quran meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu bahasa Arab seperti ilmu balaghah dan ilmu i'rab Al-Quran. Di samping itu masih banyak lagi ilmu-ilmu yang tercakup di dalamnya. Dalam kitab Al-Itqan, As-Suyuti menguraikan sebanyak 80 cabang ilmu. Dari tiap-tiap cabang terdapat beberapa macam cabang ilmu. Kemudian dia mengutip
Abu Bakar Ibnu Al-Arabi yang mengatakan bahwa ulumul Quran terdiri dari 77.450 ilmu. Hal ini didasarkan kepada jumlah kata yang terdapat dalam Al-Quran dengan dikalikan 4. Sebab setiap kata dalam Al-Quran mengandung makna dohir, batin, terbatas, dan tidak terbatas. Kemudian pokok bahasan ulumul Quran. Secara garis besar, ilmu Quran terbagi dua pokok bahasa, yaitu satu, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, tempat turun ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya, dan sebab-sebab turunnya. Yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelahan secara mendalam seperti pemahaman lafaz yang gharib atau asing serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Namun As-Siddiqi memandang segala macam pembahasan ulumul Quran itu kembali kepada beberapa pokok pembahasan seperti nuzul. Pembahasan ini menyangkut dengan ayat-ayat yang menunjukkan tempat dan waktu turunnya Al-Quran, misalnya Makkiyah, Madaniyah, Hadoriyah, Safariyah, Nahdiyah, Sitaiyah, Saifiyah, dan Firasiyah. Pembahasan ini juga meliputi hal yang menyangkut asbabun nuzul dan sebagainya. Kemudian sanad pembahasan ini meliputi hal-hal yang menyangkut sanad yang mutawatir, ahad, syad, bentuk-bentuk qiraat Nabi, para periwayat dan para penghafal Al-Quran dan cara tahamul atau penerimaan riwayat. Kemudian ada al-qiraah. Pembahasan ini menyangkut waqaf, ibtida, imalah, mat, tahfif, hamzah, dan idgham. Terus pembahasan yang menyangkut tahfidz Al-Quran yaitu tentang gharib, mu'raf, majaz, mustarak, muradif, istiarah, dan tasbih. Kemudian pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum yaitu ayat yang bermakna am dan tetap dalam keumumannya. Am yang dimaksud khusus, am yang dikhususkan oleh sunnah, nas, dohir, mujmal, mufassal, mantuk, mafhum, mutlak, muqayyad, muhkam, mutasbih, muskil, naski, mansukh, muqaddam, muakhar, ma'mul pada waktu tertentu, dan ma'mul oleh seorang saja. Kemudian terakhir pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz yaitu fasal, wasol, izaz, itnab, musawah, dan fasar. Kemudian pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 3. Pertumbuhan ulum Al-Quran. Sejarah pertumbuhan ulum Al-Quran dibagi dalam beberapa fase, yaitu 1. Masa Rasulullah. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, yaitu sebagian dari surat Al-Alaq. Kemudian Nabi mempublikasikannya dan mulai mengajak umat Islam untuk masuk Islam dan juga menerima Al-Quran. 2. Masa sahabat. Pada masa Abu Bakar melarang dikumpulkan Al-Quran karena takut sebagian Al-Quran hilang bersama kematian para sahabat. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman mempelopori pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, yaitu kemudian dikenal dengan mushaf Utsmani. 3. Masa tabi'in. Ketika wilayah Islam telah tersebar luas, para sahabat juga telah tersebar ke berbagai negara yang telah masuk wilayah Islam. Mereka mengajari penduduknya membaca Al-Quran, memberikan penafsiran secara benar, dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran. 4. Masa kodifikasi. Setelah dirintis dasar-dasar ulum Al-Quran, maka para musafir mulai melakukan kodifikasi atau penulisan ulum Al-Quran. Tetapi sebelum itu, terlebih dahulu mereka melakukan pembukuan tafsir Al-Quran, sebab tafsir Al-Quran dianggap sebagai induk dari ilmu Al-Quran yang lain.
Munculnya istilah ulum Al-Quran. Istilah ulum Al-Quran sudah ada sejak pada abad ketiga Hijriah. Tetapi kalau masalahnya adalah kapan lahirnya istilah ulum Al-Quran yang mudawaan, maksudnya ulum Al-Quran yang sudah sistematis, ilmiah, dan integratif, maka hal itu sebetulnya baru ada pada abad ke-7 Hijriah, sesuai pada istilah ulum Al-Quran yang terdapat pada kitab-kitab pada abad ketiga dan ke-5 Hijriah. Itu barulah ulum Al-Quran idhafi yang masih berdiri sendiri-sendiri, belum sistematis, belum ilmiah, atau belum mudawaan. Poin keempat yaitu karya-karya ulumul Quran era modern. Dari masa ke masa kejadian dengan pergeseran paradigma, metode maupun orientasi dari produk tafsir. Apalagi perkembangan produk tafsir di era modern, adanya kesadaran dari para tafsir untuk memunculkan makna yang lebih objektif dari masa sebelumnya, menjadi pendongkrak utama lahirnya beberapa model atau beberapa produk tafsir di era modern. Berikut adalah beberapa tafsir yang muncul di era modern kontemporer yang dilengkapi dengan uraian singkat biografi penafsir serta ciri-ciri dari tafsirnya. Yang pertama ada Al-Alusi. Al-Alusi nama lengkap Abu Sana Sihab Al-Din Al-Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Kaldani. Beliau lahir di kota Kudus, Irak pada tahun 1217 Hijriah dan meninggal pada tahun 1270 Hijriah. Karyanya dalam tafsir adalah An-Nafakat Al-Qudsiyah fi Adab Al-Badru Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wal Al-Sab'i Al-Masani, atau dikenal dengan nama tafsir Ruh Al-Ma'ani. Metode yang digunakan Al-Alusi dalam menafsir Al-Quran adalah metode tahlili atau analisis. Yang kedua, Al-Sawi. Syekh Al-Sawi adalah ulama penganut mazhab Maliki yang lahir pada tahun 1175 Hijriah dan wafat di Madinah pada tahun 1241 Hijriah. Al-Sawi memiliki banyak karya tentang tafsir, antara lain adalah Syekh Al-Imam Al-Sawi Al-Jalali. Yang ketiga, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab tafsir yang sangat fenomenal di zamannya, yaitu Al-Tafsir Al-Munir Lil Ma'ani Al-Tanzir Al-Tafsir Al-Wujuh Mahazin Al-Ta'wil, atau yang lebih populer dengan nama Marahati. Muhammad Abduh. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh bin Hasan Fayyullah, yang dilahirkan di Mesir pada tahun 1266 sampai 1323 Hijriah. Kitab yang dilahirkan langsung dari buah tangan beliau terkait tafsir adalah Tafsir Juz. Tafsir itu disusun untuk pegangan para guru mengaji di Maroko pada tahun 1321 Hijriah. Berawal dari ceramah-ceramah Abdu yang dipublikasikan menjadi majalah Al-Manar, melalui tangan muridnya Rasyid Ridha, dikumpulkan menjadi sebuah karya bertajuk Tafsir Al-Quran Al-Hakim, atau lebih populer disebut Tafsir Al-Manar, karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tersebar secara luas. Oke, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu manfaat, urgensi, dan tujuan ulumul Al-Quran. Mempelajari ulumul Al-Quran atau ilmu Al-Quran memiliki manfaat dan urgensi yang penting bagi umat Islam. Manfaatnya dan urgensinya, yang pertama yaitu memahami makna Al-Quran. Mempelajari ulumul Al-Quran membantu kita memahami makna Al-Quran dengan lebih baik. Dengan mempelajari ulumul Al-Quran, kita dapat mengerti konteks, sejarah, dan tafsir Al-Quran, sehingga dapat mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran secara lebih. Nah, yang kedua yaitu menghindari kesalahpahaman. Mempelajari ulumul Al-Quran itu
juga membantu kita menghindari kesalahpahaman dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran. Dengan demikian, kita dapat menghindari penafsiran yang salah dan memahami pesan yang sebenarnya terkandung dalam Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu memperdalam keimanan. Mempelajari ulumul Al-Quran dapat memperdalam keimanan kita. Dalam proses pembelajaran ilmu ini, kita akan menemukan keajaiban dan keindahan Al-Quran yang menguatkan keyakinan kita terhadap kebenaran dan keagungan Al-Quran. Hal ini dapat menguatkan hubungan kita pada Tuhan dengan Allah dan meningkatkan keimanan kita pada Tuhan. Yang keempat yaitu mengamalkan ajaran Al-Quran dengan lebih baik. Dengan mempelajari ulumul Al-Quran, kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dengan lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memahami konteks dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih relevan dan sesuai. Itu manfaat, urgensi, dan tujuan dari ulumul Al-Quran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam berucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.